Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BDS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama dengan kami di program SMW BSTNY yang akan membahas pertanyaan dari sahabat BDS seputar tentang Ramadan. Untuk kali ini kita sudah memasuki seri yang ketujuh. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan ke kami. Untuk sahabat BDS yang mau bertanya, silahkan ketik pagar kemudian SMB BSTNY spasi pertanyaan, kirim ke nomor 0812 2613 6112. Baik sahabat BDS yang dimuliakan Allah, masih bersama dengan Ustadz Ukasah. Bagaimana Tat kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Sehat ya. Di musim pandemi corona kita bisa ngaji di rumah bersama kami di Balai Dakwah Sragen. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi tentang seputar Ramadan. Yang pertama Ustadz, pertanyaannya, Tat, apakah muntah bisa membatalkan puasa? Jadi muntah itu mau disengaja ataupun tidak, nanti bagaimana ulasannya? Monggo Ustaz. Baik, di sini perlu penjelasan ya. Para ulama itu menyebutkan bahwasanya muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Sedangkan muntah yang tidak disengaja ini pada dasarnya memang tidak membatalkan puasa. Akan tetapi ketika dia muntah dan dia tidak segera berkumur-kumur membersihkan bekas muntahannya yang tidak disengaja tadi, kemudian tertelan, dia tidak berkumur-kumur, sisanya masih ada di mulutnya dan tertelan, maka ini batal puasanya ya. Jadi dia ketika muntah memang jika tidak disengaja dia harus segera berkumur-kumur atau membersihkan mulutnya dari bekas muntahnya tadi. Jangan sampai ada yang tersisa di mulutnya. Kalau ada yang tersisa dia tidak bersihkan dan tertelan, maka ini batal menurut jumhur ulama seperti itu. Kalau seseorang muntah walaupun secara tidak sengaja, itu harus segera dibersihkan sampai total gitu ya. Harus dibersihkan. Kalau ada yang tertinggal kadang kan ada rasa apa yang dirasakan di mulut seseorang itu gitu ya. Dirasakan mungkin pas sahurnya tadi makan telur ya rasanya telur. Iya gitu. Jadi harus dibersihkan. Segera dibersihkan gitu ya. Kemudian sudah ada pertanyaan yang kedua. Bolehkah seorang wanita menggunakan obat penahan haid untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan? Masalah obat penahan haid itu mungkin biar nggak duwe utang gitu ya mungkin ya. Jadi dia minum obat terus menahan haidnya agar bisa puasa full selama Ramadan. Ini memang pembahasan tentang masalah kontemporer. Di jumhur ulama itu tidak mengapa sebenarnya, tidak apa-apa dia menggunakan, tapi dengan syaratnya tidak membahayakan. Kalau dia yakin dia minum obat itu penuh dengan keyakinan ini tidak membahayakan bagi dirinya, maka dia diperbolehkan. Tapi kalau dia tidak yakin, jangan-jangan nanti ketika dia minum obat penahan haid ini itu membahayakan kesehatannya, membahayakan fisiknya, maka tidak diperbolehkan. Ini seperti itu penjelasannya. Akan tetapi perlu diingat juga bahwasanya haid itu sudah menjadi fitrahnya wanita ya, sudah jadi siklus bulanan. Buat apa sih kita harus memakai obat demi untuk puasa, sedangkan itu sudah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang perempuan itu haid di bulan suci Ramadan, dia ikhlas dengan itu, kemudian dia tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik ya, bisa dia tetap berzikir, bisa dia tetap bersolawat di hari-hari haidnya itu, dia bersabar, kemudian dia membayar qadha di luar Ramadan, dia akan mendapatkan pahala sempurna ya. Tetaplah pada fitrahnya sebagaimana, walaupun ulama itu membolehkan, tapi fitrah itu harus tetap
utamakan seperti itu. Walaupun dari jumhur ulama itu membolehkan, tapi memang kodrat seorang wanita itu juga memang harus seperti itu gitu tadi ya. Maka bagi seorang wanita kalau sudah kodratnya seperti itu ya maka harus istilahnya dilakoni gitu ya. Diterima ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kafarah uzma? Kafaratul uzma. Ini yang dimaksud dengan kafaratul uzma adalah kafarah yang besar. Dan ini kafarah ini adalah diberikan kepada seorang laki-laki yang menggauli istrinya di bulan suci Ramadan di siang hari. Jadi menggauli istrinya dengan sengaja, sadar, tanpa ada tekanan, maka dia mendapatkan kafarah uzma ini. Dia harus membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, dia harus memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang, atau dia harus memberikan makanan pokok kepada orang tersebut senilai 1 mud. 1 mud itu 600 sampai 700 gram dalam mazhab Syafi'i. Kalau memberikan makan saja sebenarnya ini kurang cukup ya. Jadi dia harus datang ke rumah orang miskin itu dan memberikan makanan pokok kepada orang miskin tersebut. Jadi ini kafarah uzma ini adalah hukuman yang besar bagi orang yang melakukan persetubuhan di siang hari bulan suci Ramadan, dan ini diberikan kepada laki-lakinya, bukan kepada perempuannya ya, kepada laki-lakinya. Jangan salah. Jadi yang dihukum itu, yang mendapatkan kafarahnya adalah sang laki-laki. Ya, perempuannya enggak dapat hukuman itu loh. Enggak, perempuannya enggak. Jadi gitu. Laki-lakinya. Hati-hati bagi para bapak-bapak ataupun mas-mas yang di bulan Ramadan ini. Hukumannya sungguh berat. Saya tidak kuat ini. Kemudian ada pertanyaan yang keempat, apakah disuntik atau diinfus membatalkan puasa? Disuntik dan diinfus itu tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena dia memasukkan sesuatu itu bukan melalui jalur lubang. Artinya tidak melalui mulut, tidak melalui hidung, tidak melalui telinga, tidak melalui dubur, dan tidak melalui lubang kemaluan. Tapi ulama kontemporer merincinya lagi. Kalau yang diinfusnya itu adalah obat, maka tidak batal. Tapi kalau yang diinfuskannya itu adalah bentuk makanan, maka puasanya batal. Seperti itu. Ya, itu beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kemudian sudah dijawab oleh Ustadz Ukasah. Bagi sahabat BDS semuanya yang ikut berpartisipasi di program ini, silahkan layangkan pertanyaan WhatsApp di program SMB BSTNY dengan mengetik pagar SMB BSTNY kemudian spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor 0812 2613 6112. Demikian untuk seri yang ke-7 pada hari ini. Semoga bisa bertemu kembali di seri-seri berikutnya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.